hatiku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu, yang mampu menyanjungku selama mata terbuka, sampai jantung tak berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk mengenangmu darimu. Ku temukan hidupku bagiku, kaulah cinta sejati. Oh, Bagiku engkaulah cinta sejati. bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukku, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Masya Allah, tepuk tangannya mana Bu? Wow, luar pagi. biasa. Selamat pagi Om. Oh, Bang. Enak banget ya. Waduh, panggil Om tuh gak enak banget. Ben, apa kabar Ben? Baik, Sehat ya? alhamdulillah baik. Waduh nih ibu-ibu dari tadi senyum-senyum aja, kayaknya Benny nyanyi langsung semua yang di rumah langsung bangun nih ibu-ibu nih. Tepuk tangan lu dong buat Benigno Bu. Bu ganteng Benigno Bu ya? Wah, besar-besar pakai jempol semua, jempol. Kayak kan harus lagi jempol. ganteng. Hah? Jempol. Oh gitu ya. Tapi alhamdulillah Tuh, senang dengar banget. ada celutukan. Apa Mas tuh? Fadli juga ganteng. Amin. Kok ada yang ngomong Ustadz ganteng gitu sih? Orang sudah ngakui. Oh, iya, iya. Iya, Pak Ustadz, alhamdulillah nih senang banget nih. Lagunya bagus banget, liriknya menyentuh banget, senang banget. Terima kasih banyak udah datang ke Islam Itu Indah ya Ben ya. Sekarang mau duduk dulu, thank you buat Benigno. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Benigno dong. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah senang banget hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Benigno enggak sendiri, ada bintang tamu lainnya di sebelah kiri saya. Ada bintang tamu Elvin Rapa. Tepuk tangan lu dong Bu buat Elvin. Gimana Elvin, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang banget bisa mampir ke sini ya. Iya, Kesibukan aku juga gimana senang nih, Vin? banget. Apa? Kesibukannya gimana sekarang? Akhir-akhir ini aku masih untuk sibuk skripsi. Skripsi. Pengen lulusin kuliah sama untuk presenter masih gitu aja. Oh, Masya Allah, mudah-mudahan sukses terus Amin, ya. amin. Dan Ngomongin dibukakan orang ya. juga. Apa? Masih ngomongin orang. Traveling. 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 Oh beda ya. Tahu kalau traveling berarti membicarakan sesuatu yang menarik. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah bagus ya. kayak gitu. Terima kasih banyaknya Elvin Iya, ya terima datang ke kasih, sini Kak. ya. Sebentar ini ada yang biru, ada yang pink, ada yang orange. Ini dari mana nih Bu? Sama majelis taklim Bu? Sama ya? Saya dengar katanya ada mau Beda ya? Beda. Ada yang Beda dari beda. mananya? Beda. Yang mana? Yang mana yang beda? Yang orange beda sama yang pink beda. Oh, Sama. Yang ini yang Oh, beda, yang biru. beda, Yang biru. biru. Beda. Sebentar Pak Ustadz, Oke. katanya Ya. ada yel-yel yang mau dikasih ke kita. Silakan, Bu. Boleh, silakan Ibu, mohon izin. Aulia milik kita bersama. Kok gitu doang? Oh, tepuk tangan dulu. Tapi semangatnya kurang dulu. Semangat lagi. Ibu-ibu Sekali dari lagi. mana? Majelis taklim mana? Majelis taklim mana Ibu? Babunya kok bunyi coba. Kami dari Majelis Salim Al-Huriyah, BCP Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Sukabumi. Ya, Al-Huria. Al-Huriyah milik kita bersama. Yes. Akhirnya Al-Huria juga dimasukkan di Trans TV. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum Sukabumi. Dan ada dong Bu keluarga di rumah yang lagi nonton. Terima kasih banyak udah mampir ke sini ya Ibu ya. Kita tanya Coba di sebelah sekarang yang kanan. sebelah sana. Ini ada yang nyelip-nyelip dikit, ini 4. Yang ini beda. Beda. Ini udah bawa mic dari Liru-liru. rumah. Ibu silakan, dari Majelis Taklim mana? Saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Yati Suharyati
dari Majelis Taklim Al-Mahpudiyah Kampung Karawang, Kampung Karawang, Kecamatan Sukabumi. Kota kabupaten. Kami punya yel-yel. Oh iya, silakan. Merupakan pantun. Oh pantun, Ya, oh, beda pantun. nih. Untuk Pak Ustadz Maulana ini khusus ya. Oh ya udah, Ustadz doang yang dengerin, kita nggak Iya, usah ya, coba, Ustadz coba, doang. penasaran, Buat penasaran. Ustadz Ini doang. Pak Ustadz, Enggak, kalau beli ini aku suruh pendil, timpalin. 2 diikat. Ulang, Bu. Beli pendil, 2 diikat. Banyak dijual di pasaran. Cakep. Pak Ustadz Maulana, walaupun kecil tapi cakep. Bikin jemaah penasaran. Ya. Trans TV milik kita bersama. Iya. Ibu-ibu datang ke sini milik kita juga. Iya. Majelis Taklim Al-Mahpudiyah. Yes. Oh, saya tahu, tepuk tangan sekali lagi dong. Dia pasti memimpin rombongannya nih, bukan? Oh bukan ya? Oh bukan saya. Oh bukan masa itu. Ya Allah senang banget nih. Nih tadi kalau kita tadi dengerin lagu yang dibawakan oleh Benigno kayaknya menyentuh hati banget ya. Setiap orang itu pasti pernah mengalami rasanya kehilangan. Entah itu kehilangan orang tua, anak, kehilangan harta dan lain-lainnya. Nah rasa kehilangan itu kadang membuat kita tuh jadi sedih, kecewa, marah, bahkan sampai putus asa. Nah hari ini kita akan membahas temanya kita adalah rasanya kehilangan. Tuh 2, 3. Rasanya kehilangan. Tepuk tangannya mana Bu? Ayo dong. Semangat. Ini rasanya kehilangan. Oh gitu. 1, 3. Gimana? 1, 3. Rasanya kehilangan. Dipegang dulu begini. 1, 3. Rasanya kehilangan. Nah nih, kenapa nih? Masya Allah nih kita kalau misalnya kehilangan kayaknya tuh sedih banget, sakit banget. Kayaknya lemes gitu ya. Ya, Pak Elvin. Ustazah, Kak, aku mau tanya dong. Kalau misalnya rasa kehilangan itu kenapa harus dimiliki sama manusia? Apa memang rasa kehilangan itu fitrah dari Allah? Dan kenapa Allah memberikan rasa kehilangan kayak gitu buat kita? Oke, bagus banget pertanyaan dari Elvin. Sabar ya Elvin ya, nanti akan dijawab nih di tausiah hari ini nih. Nah setelah ini nih, sebelum kita mendengarkan jawabannya, yang buat di rumah juga nih nanti kita akan kasih tahu juga akan ada segmen Mau Tahu Dong. Buat yang mau tanya-tanya boleh kirim pertanyaannya lewat Instagram kita di @islamituindah.tv atau ke Twitter kita bisa juga di @islamituindah.tv dengan hashtag Mau Tahu Dong. Atau bisa juga telepon langsung ke sini ke 791-876-80 bagi yang di Jabodetabek, untuk yang di luar Jabodetabek di 021-791-876-81. Nah sekali lagi ya, kalau yang beruntung nanti insya Allah pertanyaan yang terbaik akan kita bacakan. Tapi ingat sekali lagi, yang mau jadi jamaah di Islam Itu Indah boleh silakan daftar gratis ya. 1, 2, 3 gratis. Tidak dipungut bayaran. Masya Allah. Nanti juga akan ada segmen Iqra. Ada belajar ngaji nih Elvin Rapani. Yang di rumah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di Islam Itu Indah, dan alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di segmen Iqra. Bismillahirrahmanirrahim, dan alhamdulillah yang insyaallah hari ini mau belajar mengaji ada Elvin nih. Siap, bismillah. Tafadhal. Ustadz dulu apa? Elvin dulu. Aku dengerin, aku simak. Kalau salah maaf ya. Iya. Namanya juga belajar ngaji. Iya benar. Tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ. Wal-ju'i. Oh, Bukan Hamzah. Kalau Hamzah, junya panjang. Iya. Wal-ju'i. Tapi karena ain, wal-ju'i. 2. Iya. Oke. وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَةِ. Samarat. Nah, bisa dilihat di rumah juga. Huruf ta ada 2 macam. Ada ta maftuhah, ada ta marbutah.
Ta maftuha adalah yang terbuka. Ta marbuta adalah yang tertutup. Kalau yang terbuka, kalau berhenti ats, its, uts. Tapi kalau yang ta marbuta dia menjadi ha. Oh. Ma'dudah. Nah, ini bukan, ini ma'lumat. Ini apa? Walji wath thamarat. Nah, kalau ta maftuha yang terbuka. Jadi matinya t. Mati. Nah, coba. Diulang dari wa. Dari wa. Wal anfusi wathamarat. Wal anfusi wassamarat. Wa basyiris sabirin. Allazina iza asobashum musibat. Gitu? Nah ini baru tayang bulat kan? Iya. Tanya beda. Tayang bulat ini tamarbuta, baru yang jadi ha. Bah. Alladzina idza asabathum musibah. Nah, Saya ulang lagi. Allazina iza asobathum musibah. musibah. Oke. Sinya kurang panjang. Enggak apa-apa. Musibah. Musibah. Qalu inna lillah. Inna lillah. Iya. Karena ini umum, ini harus benar ya. Iya. Karena kalimat ini Iya, umum iya. ya coba. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikit lagi. Wa inna ilaihi. Coba. Wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Allahul azim. Kalimat ini umum tapi masih banyak di antara kita yang sering salah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Banyak yang inna lillahi padahal innanya panjang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kenapa ada kalimat ini? Karena kalimat ayat ini, dua ayat ini berhubungan tentang manusia akan diuji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kalian akan sungguh-sungguh diuji dengan rasa takut, rasa kekhawatiran, rasa kelaparan. Khawatirnya biasa karena apa tuh biasanya? Biasanya takut. Takut masa depan gitu ya. Ya, takut terlalu membayangkan masa depan itu yang padahal belum pasti. Betul, karena orang akan takut ketakutan kehilangan harta, akan ketakutan kekurangan keturunan. Minal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ini kuncinya. Tapi berbahagia dan selamatlah bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, salah satu ciri orang yang sabar ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Elvin. Iya Pak Ustadz. Iya, sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Elvin, terima kasih banyak juga Ustadz Syam. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi buat jamaah yang di rumah juga ikut belajar bersama mengaji Bagus ya. loh bacaannya. Iya, lancar. bagus. Dibaca utuh 1, 2, 3. Ja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Masya Allah, luar biasa nih berkaitan dengan apa yang tadi dibacakan oleh Ustadz Syam nih. Kita menyambung kepada pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh Elvin ya. Bagus banget juga kenapa manusia harus merasakan kehilangan.
Sebenarnya apakah rasa kehilangan itu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala dan kenapa Allah memberikan rasa kehilangan itu kepada kita? Nah, ini Ustazah Oki nih, tolong dijawab lebih jelasnya, silakan, mohon izin waktunya. Tepuk tangan dulu dong buat Ustazah Oki dong. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membicarakan mengenai kehilangan. Ketika kita hidup ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Dari yang tadinya ada juga pasti menjadi tidak ada. Artinya apa? Bahwa setiap kehidupan yang kita lalui sejatinya tidak pernah abadi. Selalu ada perpisahan, selalu ada pertemuan, selalu ada hidup, selalu ada mati. Ada, tidak ada, selalu seperti itu. Dan Allah lah yang maha hidup, Allah lah yang abadi, Allah lah yang kekal. Maka kenapa sih kita harus merasakan kehilangan? Salah satu jawabannya sudah diucapkan, sudah dibacakan oleh teman-teman kita tadi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Di surah Al-Baqarah 155 Allah sudah mengatakan kepada kita semua, kita pasti akan diuji dengan kehilangan, kekurangan. Ada orang-orang yang kehilangan hartanya, bersedih, sedih. Capek-capek nyari harta, hartanya hilang, sedih. Ada orang yang diuji dengan kehilangan jiwa, kematian orang-orang yang kita cintai, dan kematian itu sangat dahsyat karena itu pemutus kebahagiaan. Ketika Allah uji dengan apa? Dengan kehilangan berupa apa? Berupa kematian ayah, ibu, anak, kakak, adik, dan orang-orang terdekat yang kita cintai. Sedih, sedih. Ketika diuji dengan watamarat, dengan buah-buahan, salah satu definisinya adalah ladang sawah. Sudah berusaha sekuat tenaga tapi gagal panen misalnya. Sedih, sedih. Untuk apa sih Allah berikan kehilangan itu? Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah tahu mana yang terbaik amalannya. Sekarang kita akan membahas tentang kenapa sih harus orang-orang merasa kehilangan. Pertama, agar ia menyadari bahwa semua adalah milik Allah dan kita hanya dititipi saja. Semua milik Allah, anak, istri, suami, ayah, ibu, harta, jabatan, semuanya punya Allah. Hanya saja Allah mengamanahkan kepada kita karena dianggap kita mampu untuk menjalankan dan menjaga amanah tersebut. Ketika kita menyadari semua barang titipan, maka kita siap sewaktu-waktu pasti akan diambil oleh sang pemiliknya. Tapi kalau kita merasa dia milikku, dia punyaku, seutuhnya milikku, maka kita tidak akan pernah siap ketika Allah mengambilnya. Maka menyadari bahwa semuanya adalah milik Allah. Maka Allah kasih rasa kehilangan itu supaya kita nggak lupa diri. Yang kedua, kenapa orang harus merasakan kehilangan? Supaya menjadikan kita orang yang bersyukur. Kok bisa kehilangan tapi menjadi orang yang bersyukur? Ingat nggak Rasulullah? Rasulullah SAW ketika bersedih, istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anhu dan pamannya Abu Thalib meninggal dunia, wafat. Rasul dihibur dengan Isra Mi'raj, dan di Isra Mi'raj ada perintah sholat. Sholat itu penghibur bagi orang-orang yang beriman. Dan Rasul sholat dengan kakinya yang bengkak-bengkak. Aisyah katakan, kenapa harus sholat seperti itu Rasul? Kau sudah dijamin masuk surga. Rasul katakan, gak boleh aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Orang-orang yang biasanya dikasih kehilangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali lagi kepada Allah, merintih kepada Allah, dan sholat adalah wujud bagaimana dia mendekatkan diri pada Allah dan wujud bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Hanya secuil yang diambil oleh Allah, dan nikmat Allah lebih banyak daripada itu. Orang-orang yang merasa kehilangan paham, oh ini hanya secuil, terima kasih Allah atas nikmat lain yang masih banyak. Dan yang ketiga apa? Tentu saja orang yang merasa kehilangan akan merintih, tadi saya katakan akan lebih dekat kepada Allah. Kita dikasih bahagia belum tentu dekat sama Allah kan Bu? Kita dikasih senang belum tentu nangis sama Allah kan Bu? Tapi ketika kita diberi kehilangan, kita sedih, kita kecewa, kita down, kita pasti akan kembali lagi kepada Allah. Dan keempat, kenapa kita harus dikasih rasa kehilangan? Supaya kita menjaga dengan baik titipan Allah itu. Supaya kita menjalankan amanah kita dengan baik, anak kita didik dengan baik,
Suami kita layani dengan baik, istri kita bimbing dengan baik, harta kita jaga dengan baik, jabatan dengan amanah kita lakukan dengan baik. Sehingga dengan seperti itu, mudah-mudahan kita akan menyadari memang kehilangan fitrah, tapi semuanya akan menjadi lancar, kehidupan terus berjalan ketika kita bergantungnya sama Masya Allah. Kalau kita ingat Seperti semuanya titipan dari Allah gitu ya. Iya. Suatu saat diambil lagi nggak boleh marah gitu. Dan dengan kehilangan itu kita bisa belajar. Betul Iya. Pak Ustadz. Betul. Belajar bagaimana bahwa semuanya itu ya ada pembelajaran di dalamnya. Betul. Saya mau ngobrol-ngobrol sebentar sama dulu. Elvin, boleh nggak Pak Ustadz nih? Tunggu sebentar. Apa Pak Ustadz? Buat yang kehilangan, Heeh. bersyukurlah. Kenapa begitu? Karena hanya orang yang punya yang kehilangan. Oh iya juga. Kalau nggak punya mana mungkin kehilangan ya? Iya. Oh ya Allah, Masya Allah benar juga nih jadi Pak Ustadz nih ya. Pokoknya kalau bisa kita kehilangan berarti kita bersyukur. Karena berarti kita pernah punya. Karena dikasih kesempatan untuk merasakan dengan Betul, ya beliau-beliau, Allah. dengan harta, dengan jabatan. Betul. misalnya. Dan bisa pembelajaran juga supaya bisa jaga barangnya. Oh iya. Kan sudah ada pengalaman sudah Makanya hilang. saya juga pengen cari pengalaman juga nih dari bintang tamu kita nih Elvin nih. Sebentar kita ngobrol-ngobrol ya. Karena katanya Elvin itu pernah selama adiknya sakit itu nggak ngelihat adiknya gitu. Ada mungkin bisa cerita sedikit gimana nih perasaannya? Kemarin adik tuh udah sempat 2 kali operasi besar. Dan itu pertama kali operasi besarnya operasi tulang belakang dan itu terjadi setelah ayah saya meninggal. Jadi kayak merasanya kenapa harus kayak gini banget gitu loh. Tapi ya benar kata Ustazah tadi, apa yang membuat kita semakin sakit itu membuat kita semakin ingat sama Allah. Ujung-ujungnya kalau nggak ada siapapun yang ngerti perasaan kita pasti balik lagi ke Allah. Ya, tapi kalau misalnya dari Elvin sendiri, rasa kehilangan terbesar apa yang pernah dirasain sama Elvin? Di saat Elvin menyadari bahwa sebenarnya di umur Elvin kemarin tuh emang Elvin membutuhkan sosok ayah yang sayang sama Elvin gitu. Tapi pas Elvin sadar, dianya udah nggak ada lagi. Jadi kayak kenapa nggak selama hidup saya dari kecil sampai saya besar itu saya luangkan waktu untuk ayah saya juga sakit dan banyak kerja, itu aja sih. Jadi semenjak dia udah nggak ada, setelah sholat pasti saya menyempatkan Al-Fatihah untuk beliau. Satu minggu satu Yasin untuk. Tapi ini Elvin kayaknya orang yang tegar banget Pak Ustadz ya, hebat banget ya. Kebetulan ada Nabilah. Ada mungkin yang mau disampaikan sebagai takziah buat Elvin. Mudah-mudahan dengan kembalinya ayah Kak Elvin kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tempat di sisi Allah yang paling mulia. Amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Pokoknya kalau kita bicara masalah kehilangan ini pasti sedih rasanya, sakit rasanya. Belum lama juga saya ngerasain kehilangan, tapi ya hidup harus cukup berjalan. 40 hari, baru 30 hari. Masya Allah, belum. Ya Allah, saya merasakan apa yang bisa yang dirasakan Dan juga sama Elvin. waktu 40 hari beliau, saya nggak bisa ada di sana karena saya harus ada kerja nggak di Indonesia. Tapi jadi itu ngerasanya pas beliau 40 hari, saya muntah-muntah gitu. Apa yang ngerasa kehilangan. Ya Allah, ini mudah-mudahan buat jadi pelajaran kita semuanya ya. Selagi kita masih memiliki orang tua, masih lengkap, disayang, didatengin, sesibuk apapun mampir, ya nanti kalau udah nggak ada baru berasa mau datang kemana lagi gitu. Dan ingat, tidak usah sedih. Orang yang kehilangan itu, kematian itu, justru setelah kematian itu kita makin dekat. Dulu umi saya ada di Makassar. Saya harus bolak-balik ke Makassar ketemu beliau. Kangen pulang, atau tiap minggu pulang, tiap bulan pulang. Tapi ketika sudah berpulang ke rahmatullah, makin dekat rasanya. Dekat. Masya Allah, yang mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya nih. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada kisah yang akan dibawakan oleh Nabila, kisah dongeng, dan juga ada tausiah dari Ustadz Maulana. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Sebuah lagu yang berasal dari hadis riwayat Muslim. Tidak ada seorang pun yang ditimpa musibah atau ujian, walaupun tertusuk duri sekalipun, melainkan Allah akan mencatatnya kebaikan dan menghapuskan kesalahan-kesalahan darinya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, alangkah baik semua perkara dari seorang muslim. Kalau ia ditimpa musibah, ia bersabar. Kalau ditimpa kebahagiaan, dia bersyukur. Dengan menjadi orang-orang yang bersabar, menghadapi semua musibah-musibah atau ujian-ujian yang Allah berikan, maka akan dihapus kesalahan-kesalahannya, akan ditambah pahala-pahala untuknya. Wabasyiris sabirin.
beritakan kabar gembira, kasih kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Orang-orang yang senantiasa mengatakan, ya Allah, memang ini milikmu ya Allah dan akan kembali padamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran ya Allah. Dan pahamilah bahwa ternyata ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan berikan ujian demi ujian demi ujian padanya agar gugur semua dosa-dosanya, agar kembali kepada Allah seperti bayi yang baru lahir dan tidak punya dengan dosa. Pahamilah, ketika ada orang yang senantiasa taat kepada Allah, semakin solid ya, maka semakin berat cobaannya. Betul di dunia, tapi dia mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Maka katakanlah kepada Allah atas semua ujian yang Allah berikan, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan, semua baik bagi orang-orang yang sabar dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Nabila. Silakan, Subhanallah. Nabila. Mas Bro dan Mbak Sista yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Adik-adik di rumah yang insya Allah semuanya solih dan solihah. Kali ini Kak Nabila akan berdongeng tentang kisah seekor ibu kambing yang mempunyai 7 ekor anak dan serigala yang sangat jahat. Pada zaman dahulu kala, Alkisah, ada ibu kambing yang memiliki 7 ekor anak yang masih sangat kecil. Tapi ada serigala yang juga hidup di hutan tempat mereka tinggal. Serigala ini sangat jahat. Serigala ini suka memakan anak-anak kambing. Akhirnya, setiap hari ibu kambing ini selalu pergi untuk mencari makan untuk ke-7 ekor anak-anaknya. Ketika ibu kambing ini hendak pergi untuk mencari makan, ibu kambing selalu mengingatkan kepada anaknya. Ibu kambing berkata, "Mbeh, mbeh, anak-anakku, jika kalian melihat ada seekor serigala dengan kuku hitam tajam dan suara yang keras serta kasar, maka jangan dibukakan pintu rumah kita." Akhirnya ketika ibu kambing itu pergi, serigala itu mengendap-endap datang ke rumah mereka. Kemudian serigala itu mengatakan, "Hei, bukakan pintu, aku ini adalah ibuku, aku telah membawa makanan yang banyak." Tapi satu ekor dari anak kambing itu mengatakan, "Kau bukan ibuku, Mbak. Karena ibuku mempunyai suara yang lembut." Akhirnya serigala ini tidak kehilangan akal. Serigala memakan kapur yang konon katanya bisa melembutkan suaranya. Akhirnya serigala ini pun memakan kapur. Kemudian ia kembali lagi, tapi ibu kambing mengingatkan bahwa anak-anaknya ketika melihat kuku-kuku yang tajam dan hitam bahwa itu adalah seekor serigala. Anak kambing itu mengatakan lagi, "Kau bukan ibu kami." Ibu kami mengingatkan bahwa ada yang memiliki kuku hitam tajam, itu adalah seekor serigala. Akhirnya serigala tidak kehabisan akal. Dia mengecat kukunya menjadi warna putih seperti ibu kambing. Kemudian serigala dengan suara yang lembut mengatakan, "Ini semua adalah ibu membawa makanan untuk kalian. Bukakan pintunya." Akhirnya anak-anak ibu kambing ini percaya dan membukakan pintunya. Ketika pintunya dibuka, diterkamlah, dimakan oleh serigala itu anak-anaknya. Tapi sisa satu ekor kambing, anak bungsu dari ibu kambing ini, bersembunyi di bawah rerumputan. Ia ketakutan. Kemudian serigala dengan perut yang sangat kenyang tertidur dan pergi. Kemudian ia tertidur di bawah pepohonan. Ibu kambing pulang. Kemudian didapatilah anak-anaknya sudah tidak ada. Tapi ada satu ekor yang ia temui. Kemudian anak bungsunya yang bernama Mbe ini bercerita bahwa saudara-saudaranya telah dimakan oleh serigala yang jahat. Ibu kambing akhirnya mencari-cari serigala itu bersama anak bungsunya. Kemudian didapatilah serigala itu sedang tertidur pulas karena telah memakan 6 ekor anak kambing. Akhirnya ibu kambing dan anaknya yang bungsu ini
mengikat tangan serigala, kemudian memasukkan serigala ke dalam lubang yang dimana di sekitar rumah ibu kambing itu ada sebuah lubang yang sudah disediakan untuk menjebak serigala itu. Ternyata ibu kambing kehilangan 6 ekor anaknya yang mati ditelan oleh seekor serigala, dan serigala pun mati karena rasa rakusnya yang memakan 6 ekor kambing itu. Mas bro dan mbak sis yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa dalam hidup yang sementara ini sudah pasti kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, kekurangan makan, kehilangan sandang pangan, akan tetapi ingatlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286 Allah mengingatkan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuan hambanya. Selalulah berdoa kepada Allah agar mendapat ketenangan jiwa, sebagaimana ada di surah Ibrahim ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau menciptakan semua itu tidaklah sia-sia, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Demikianlah kisah yang dapat karena bila sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Bagus Pak, tepuk tangan dong. Luar biasa, makasih banyak ya. Terima kasih Ustadz. Memperlihatkan, memberikan contoh yang luar biasa tentang bagaimana kehilangan itu. Baik, jamaah. Oh, jamaah. Mana tepuk tangannya? Baik, menarik sekali karena kita lagi membahas tentang kehilangan. Tidak ada manusia yang tidak kehilangan. Kehilangan apapun. Saya rasa pasti mereka semua diuji. Yang namanya manusia, cuma bagaimana cara menyikapinya. Tadi sudah dibahas oleh Ustaz Oki. Dan dalam pembicaraan kita juga ada Benigno tadi. Bahkan tadi LP tadi udah, makasih banyak ya. Ada berbagi pengalaman. Sekarang pertanyaannya, apa bahayanya jika kita tidak bisa menyikapi dengan bijak rasa kehilangan itu? Inilah yang saya akan bahas. Sebelumnya ada bahayanya. Nanti akan saya bahas juga apa akibatnya. Kalau ada bahaya, apa hasil dari bahaya itu kalau kita tidak bisa menyikapi tentang rasa kehilangan itu? Ada 5 bahayanya. Yang pertama, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bisa menyikapi kehilangan pasti akan berburuk sangka kepada Allah. Kenapa Allah? Kenapa Allah? Coba saya tes dulu. Kenapa, oh kenapa kita diuji? Ayo. Karena Allah sayang sama kita. Kenapa, oh kenapa? Itu tadi jawaban saya kasih tahu Benigno. Saya jawab apa lagi dong? Enggak. Harus di. Iya benar. Yang kedua. Apa yang kedua? Hatinya senantiasa rasa resah dan gelisah. Pasti gelisah, ada kegelisahan. Orang yang tidak bisa menyikapi ketika kehilangan, pasti dia gelisah. Nuduh sana, nuduh sini, mungkin ini. Apalagi kalau kehilangan barang, jangan. Saya diambil, mungkin tamu itu datang itu ambil. Nah itu. Yang ketiga. Nah itu. Hidupnya menjadi tidak tenang. Setelah gelisah, nuduh sana, nuduh sini, hatinya pasti tidak akan tenang. Susah tidur. Jadi ruginya 2 kali. Rugi kehilangan barangnya dan nuduh orang. Terus apalagi berburuk sangka sama Allah. Terus pasti tidak tenang. Kemudian yang keempat. Apa yang keempat? Yang keempat kerugian bahayanya adalah putus dari harapan Allah. Jadi tidak ada berusaha untuk mencari, nanti saya cari lagi yang lain, pasti akan ada yang lebih baik. Tidak, jadi dia tertutup karena dia hanya mengharap yang itu, yang hilang itu. Kemudian yang kelima, apa yang kelima? Mengeluh hingga akhirnya menyalahkan Allah.
mengeluh, itu tidak ada gunanya. Kita akan bahas lagi apa-apa akibatnya. Setelah apa bahayanya, akibatnya akhirnya 7. Yang pertama, menolak takdir. Yang kedua, tidak memiliki sifat sabar. Yang ketiga, tertutup atas hikmah. Karena orang beriman itu pasti akan mengambil hikmahnya. Kemudian putus asa. Dan yang kelima, jauh dari doa dan zikir. Kemudian yang keenam, menutup taubat. Tidak ada pertobatan. Padahal ujian itu mengantarkan kita untuk sadar. Dan yang ketujuh adalah apa? Yang ketujuh adalah bagaimana kita menyikapi bahwa semuanya itu milik Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Ini Masya Allah nih. Tapi kalau bicara masalah kehilangan ini, saya juga mau ngobrol-ngobrol juga sama Benigno nih. Benigno, kalau Benigno sendiri, saya pernah dengar Benigno itu kehilangan ayah, malah belum pernah ketemu sama ayah. Ini gimana Benigno? Kalau itu memang dari kecil ya, gitu, dari kecil. Jadi saya sampai detik ini juga saya nggak tahu ada di mana. Sampai ini belum tahu. Maksudnya kalau Benigno sendiri udah pernah ketemu belum? Belum pernah. Belum. Sejak Lahir. Oh, Masya Allah. Jadi maaf, potong sedikit. Jadi Benigno nggak pernah mengenal sosok ayah? Enggak, sebenarnya mau ngebahas ini juga saya punya ayah yang baik juga sama saya. Ayah angkat? Iya, bukan ayah angkat, memang mama. Oh, ayah tiri, Iya. ayah sambung. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya tidak mau menyinggung siapa-siapa. Jangan. Gitu, jadi dari lahir saya tidak pernah ketemu. Jadi ya. Tapi Ben, pernah nggak pengen nyari gitu? Maksudnya, karena kan biar gimana juga kan nama kita kan nyangkut nama beliau gitu loh. Iya. Bintinya kan bin beliau. Semua orang pasti pengen nyari. Nggak mungkin nggak saya pribadi pengen. Tapi makanya saya pakai nama Benigno, itu memang nama lahir saya. Jadi ya karena ini nama lahir saya dan namanya beda sendiri. Mudah-mudahan ya pas beliau nonton mereka mungkin itu anak saya gitu. Ben, saya jadi penasaran deh. Selama ini kan ya alhamdulillah ya, maksudnya siapa sih nggak kenal Benigno, bener Ibu ya. Tapi ayah sendiri pernah nggak sih mencoba menghubungi Benigno, dia anak aku gitu? Enggak ada. Tapi Udah lihat fotonya? apa ya? Pernah lihat fotonya? Pernah. Terus pernah cari tahu sama ibu, nanya sama ibu apa penyebabnya? Kita pernah cerita, mama juga orangnya enggak yang tertutup. Jadi cerita, iya. Tapi Oke, sekarang gini. Apa yang mau diomongin sama ayah? Silakan diomongin sama ayah sekarang. Ya saya bingung mau ngomongnya. Kenapa kok ngebahasnya ini ya? Nggak apa-apa. Berbaik sangka sama ayah. Iya. Terus maafkan beliau. Ya, yang kemudian pasti beritahu, silakan. Saya Benigno. Coba panggil sebutan sosok tersayang kepada sosok ayah. Panggil apa? Abah. Papa biasa. Papa. Ya, karena, Silakan Papa. Ucapkan 3 kali mendalam. Ayo, Papa. Aduh, saya takut nyinggung. Nggak. Nggak apa-apa. Nggak. Berbaik sangka. Ayo. Pak, saya anak Papa. Mungkin orang nggak ada yang tahu ini sebenarnya. Tapi saya pakai nama ini supaya Papa tahu. Karena Papa saya yang satu udah ganti nama saya sebenarnya. Jadi Muhammad Aquino. Tapi pas saya saya tujuannya jadi entertain juga sebenarnya pengen ini loh.
anaknya papa gitu. Tapi ternyata saya nggak pernah ketemu juga. Ya udah, mudah-mudahan papa bahagia di sana dengan keluarga papa. Saya tidak pengen ganggu juga. Masya Allah, terima kasih banyak Benny. Mudah-mudahan papa mendengar dan mungkin bisa nanti menghubungi. Insya Allah bisa ketemu ya. Kita doain sama-sama ya Bu ya. Amin amin ya robbal alamin. Buat jamaah di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut di segmen Mau Tahu Dong. Jadi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah rasanya kehilangan. Ini Masya Allah sekarang kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di rumah. Yang mau tanya jawab langsung boleh kirimkan pertanyaannya aja langsung ke Twitter kita atau Instagram kita di @islamituindah.tv atau di Twitter kita di @islamituindah.tv dengan hashtag Mau Tahu Dong. Atau mungkin yang mau telepon boleh juga langsung aja telepon ke sini ke 791-87680 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87681. Nah di sini sudah ada Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam, ada Benigno dan juga Elvin yang akan mungkin bertanya ya. Langsung aja yuk, sama-sama kita masuk ke segmen Ustadz Syam. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu dong? Oke, alhamdulillah. Senang banget di segmen ini kita senangnya karena bisa tanya jawab langsung ya. Mungkin yang ada unek-unek, mungkin ada yang mau titip-titip pertanyaan dari keluarga di rumah, boleh silakan. Kita kasih kesempatan mungkin ladies first nih dari Elvin dulu, silakan. Elvin dulu ya. Elvin mau tanya ini nih Ustadz. Kan kita tahu kalau misalnya ada musibah pasti ujung-ujungnya akan kembali sama Allah. Betul. Tapi terkadang sifat bawaan manusia itu yang gak bagus. Kalau Elvin pribadi kalau lagi merasa kehilangan, sedih atau apa emang dari kecil dominannya penyendiri. Jadi kalau ada apa-apa itu sendiri. Dan kalau misalnya sudah posisi yang dewasa kayak gini ada masalah, Elvin lebih milih untuk diem sakit sendiri sampai ujung-ujungnya gak bisa nampung sendiri terus meledak sendiri. Terus sometimes kalau misalnya udah kayak gitu gak mau ditegur orang. Jadi betul-betul menyendiri banget kalau lagi ada masalah gitu. Sebenarnya gini, di ayat yang dekatan, yang sama, di ayat itu di dalam surah Al-Baqarah 186, itu disebutkan bahwa, mohon maaf kepada siapapun, bahwa Allah memberikan solusi dua buat kita ketika kita diuji. Ista'inu bisabri wassalat. Sabar, salat, salat, sabar. Sabar, salat, sabar, salat, salat, sabar. Sabar itu bukan berarti berdiam diri. Sabar itu ada reaksi. Ada aksi di situ. Nah, kemudian sabar, salat itu mengikut sertakan Allah. Dalam setiap kita diuji kembalikan kepada Allah. Artinya Allah yang punya, Allah yang kasih. Pasti Allah punya tujuan. Kadang kalau misalnya lagi keluar pun udah ketemu sama teman mencoba untuk menghibur diri. Tapi bawaannya kayak... Masih tetap kurang semangat nih Ustadz Syam. Berarti belum diikhlas. Iya. Nah makanya wabasyiris sabirin itu berbahagialah bagi orang yang sabar, berbahagialah bagi orang yang move on. Bukan berbahagialah bagi orang yang diem. Wabasyiris sabirin. Kenapa dikasih selamat dan pahala sabar ini termasuk adalah ibadah yang paling besar pahalanya, sabar. Karena memang manusiawi banget kalau merasa sedih ketika kehilangan dan Allah tahu itu. Ya, jadi tetap nggak boleh berdiam diri dan akhirnya nggak move on. Hidup itu berjalan terus, nggak stuck sampai di situ aja. Jadi yang harus dilakukan Elvin itu adalah tetap harus nggak boleh mengingat masa lalu. Hanya sebagai spion aja, nggak boleh nengok terus. Nanti nggak maju-maju gitu ya. Untuk Benigno silakan yang mau ditanyakan, boleh? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pertanyaannya sih sebenarnya kalau kita kehilangan itu pasti banyak ya. Kalau satu-satu kita pilah gitu tadi Elvin udah sebenarnya juga hampir sama. Cuman ini saya agak beda dikit deh yang lebih simpel aja. Kita udah mau dapat rezeki nih. Mau dapat rezeki. Job. Iya, mau dapat job. Tiba-tiba kita udah biasa kan. Waktu dulu saya selalu berpikiran, oke, saya udah hitung bla 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 bla. Ternyata pas hari H di cancel Pak Ustadz. Kok diketawain sih Pak Ustadz? Enggak, ini banyak orang yang melakukan hal yang sama masalahnya. Elvin aja sampai senyum-senyum sendiri. Iya, di cancel dan itu memang agak dek gitu ya. Mungkin apa ya yang saya salah gitu. Kurang sedekahkah gitu kan. Karena berpikiran saat itu gitu. Terus yang benar-benar mungkin karena saya udah ngitung. Apa nggak boleh kali ya Tat? Jangan mendahului Allah. Belum dapat
Baru oh nanti kalau job itu aku akan beli ini. Jangan. Itu nanti ketika manusia berharap kepada manusia, jatuhnya kekecewaan. Tapi mengharaplah kepada Allah. Jadi kita tidak pernah minta harta sama Allah, tapi kita akan minta rezeki kepada Allah. Iya. Dan rezeki itu bisa jadi istirahat, bisa jadi kesempatan, bisa jadi Allah punya rencana. Kalau kamu ke sana, kamu makan merugi. Kalau kau ke sana, bisa jadi ada, maaf ya, nauzubillah, ada kecelakaan lah dan sebagainya. Kita justru ambil sisi positifnya aja. Orang saleh akan mendapatkan semua keburukan yang kena padanya, dia beranggap ada pahalanya. Sementara orang beriman, ketika diuji, ada kehilangan, dia larikan ke apa ada hikmah di dalamnya. Begitu. Jadi orang saleh mencari ada pahalanya, orang beriman ada hikmahnya itu. Termasuk kekurangan juga kan. Kan harta ini termasuk dalam ujian kehilangan. Kehilangan misalnya kita udah anggap, oh rezeki nih, rezeki. Tahu-tahu ternyata nggak jadi rezeki. Kenapa? Apakah Allah salah tulis gitu? Apa Allah habis revisi karena dosa-dosa kita? Bisa jadi. Ini bagus banget dari Kak Ben ini karena dia bilang, apakah saya banyak dosa? Apakah saya kurang sedekah? Artinya apa? Introspeksi diri kembali. Karena walau annahum amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk bumi itu semuanya beriman dan bertakwa, ada suatu desa yang beriman dan bertakwa, suatu kota yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan rezeki itu bagaikan hujan. Gitu aja ngalir aja terus. Luar biasa, kaya semua, menjadi kaya semua. Ada beberapa tempat yang semua masyarakatnya makmur. Betul, gitu. Masya Iya. Allah. Pokoknya Bagus, intinya kita nggak introspeksi. boleh mendahului Allah. Iya. Jangan sampai udah bikin rencana dulu, udah belum duitnya juga belum datang, udah bikin rencana aja. Jadi Masya Allah ya Bu ya, pelajaran buat kita semuanya ya Bu ya. Ini nanti kita akan lanjutkan lagi nih, yang di rumah masih penasaran belum kebagian bertanya, boleh tunggu sebentar lagi. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di segmen Mau tahu? Mau tahu dong. Ini Masya Allah ya, kalau bicara tanya jawab kayaknya nggak pernah ada puas-puasnya. Makanya dikasih segmen tambahan lagi nih yang mau buat bertanya. Sambil kita menunggu penanya yang di rumah, baik dari telepon ataupun dari sosial media, saya mau kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di studio. Yang mau bertanya dulu sama Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam, boleh silakan angkat tangannya Bu, ayo. Silakan, yang mana ya? Semua tuh angkat tangan Ustaz. Iya, yang ini dulu deh, sebelah sini. Mbak, silakan yang di atas Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini, saya dari Majelis Talim Al-Huriyah. Sebelumnya, saya ingin bertanya sedikit kepada Ustadz Maulana. Boleh, Ya, silakan Mbak Dini. begini pertanyaannya. Saya punya saudara Ustadz. Saudara saya itu punya kesalahan sama suaminya dengan ya istilah selingkuh ya sama teman lamanya. Nah, tapi suaminya nggak mau menceraikan istrinya itu karena dengan alasan anak-anak. Baik Seperti banget itu, nih. ya. Terus? Nah, sampai sekarang istrinya jadi kerepotan. Kalau mau kemana-mana, pergi sama teman atau saudara, mesti laporan sama suaminya lewat kirim foto atau apa BBM atau lagi di mananya. Nah, seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, bagaimana cara mengembalikan rasa kepercayaan seorang suami kepada istrinya kembali? Terima gitu, kasih. Itu aja Mbak Dini pertanyaannya. Iya. Bilangin sama temennya, jangan selingkuh makanya. Tepuk tangan lu dong buat Mbak Dini Iya, dong. Bagus banget makasih. pertanyaannya, luar biasa nih. Nanti saya jawab singkat dulu, Sam lanjutin. Gini, ingat kepercayaan itu bagaikan keperawanan. Sekali hilang kepercayaan itu, maka susah untuk diberikan kepercayaan lagi. Jangan harap ya. Jadi ketika engkau diberi amanah, diberikan kepercayaan, jangan pernah menyalahi kepercayaan itu. Karena kepercayaan itu mohon maaf susah untuk dikembalikan. Makanya sadar diri. Karena kata maaf itu mengembalikan perasaan, dan ketika mengembalikan perasaan itu susah. Bagaikan gelas yang sudah retak, pecah, kemudian disambung, dilem, walaupun kau lem pasti masih ada bekasnya. Betul Jadi perbanyak istighfar, tobat aja. Tobat. Ya silakan Ustaz Syam, ada yang mau ditambahkan? Dan mau cari doa di Al-Quran, di bolak-balik Al-Quran gak bakalan dapat doa supaya mengembalikan kepercayaan orang lagi. Karena itu adalah sebuah kesalahan sendiri kan. Masih Betul. bagus tidak diceraikan. Masih bagus masih tidak diceraikan. Kenapa sih harus merasa repot ketika harus disuruh kirim foto? Bukannya itu sudah menjadi kewajiban. Daripada Betul. disuruh tinggal di rumah. Karena perempuan memang di dalam Al-Quran disuruh aqarna fi buyutikunna. Masya Allah. Masya Allah, jelas ya Mbak ya?
Udah bagus gak diceraiin, mesti protes aja lagi begitu temennya. Oke, selanjutnya ini kita kasih ini yang di rumah nih, katanya udah ada teleponnya masuk, langsung aja kita angkat ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo? Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan siapa di mana Mbak? Iya, dengan Hani di Jayapura. Dari Mbak Hani Jayapura. Assalamualaikum Jayapura, tepuk tangan dulu dong buat Jayapura Mbak Hani. Silakan Mbak Hani pertanyaannya. Iya. Ya Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Selama 3 tahun ini saya kan ditemani kakak saya. Tinggal di Papua, di Jayapura. Tapi kakak saya nih tiba-tiba pulang ke Jakarta gitu. Tapi dan istilahnya saya di sini tinggal sendiri lah Ustaz. Terus Mbak Hani? Lama-lama kok saya jadi kayak merasa apa ya, sepi, sendirian gitu. Ya. Jadi sedih Ustaz, jadi mikirin kakak saya terus. Kadang saya sering telepon ke Jakarta, Kak balik lagi gitu. Tapi nggak mungkin karena kakak saya udah punya kehidupannya sendiri lah gitu. Jadi Ini perasaan karena rindu. saya merasa kehilangan, kayak kesepian sendiri. Saya jadi kayak stres ya Ustadz. Jadi apalagi saya sekarang sakit-sakitan gitu kan. Kebanyakan kan di sini non Muslim. Saya jadi nggak punya teman, nggak punya saudara, tinggal sendiri Ustadz. Ya Mbak Hani, yang sabar dulu ya. Iya, jadi saya bingung kadang apa ya, memanage rasa takut saya, rasa galau, rasa kesepian saya tuh kadang masih nggak bisa Ustaz. Iya. Kadang Oke. dalam sholat mengaji saya selalu menangis, ya Allah sih kayak merasa kesepian sendiri. Mau curhat juga bingung sama siapa gitu. Iya Mbak Hani ditahan dulu ya sebentar ya. Kita coba tanyakan Ustadz dulu nih solusinya ya. Mbak Hani. Gini, ketika kita bersama dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah itu nikmat. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Karena kenapa? Saya kan tinggal di Jakarta sendiri. Jadi bagaimana saya bisa menciptakan teman, kan bisa menulis. Menulis. Ini saya dapat pembelajaran dari presiden ketiga kita, B.J. Habibie. Makasih banyak. Ini nikmat. Ketika beliau kehilangan kekasih tercinta beliau nulis. Beliau nulis. Jadi Ani kalau memang tidak punya teman, tapi sebenarnya sih harusnya punya teman. Karena banyak walaupun non muslim kan bisa jadi teman juga. Boleh aja. Jadi caranya gini, jadi nulis. Perbanyak menulis, nulis. Justru bisa jadi itu jadi teman. Ya? Halo? Mohon Iya, maaf, Mbak Ani. iya Ustaz. Iya, Mohon menulis maaf. ya. Saya, saya sebenarnya teman banyak Ustaz. Cuma di saat kita lagi susah kayak gini, kayak saya merasa mereka tuh hanya apa ya, kita diajak hanya untuk senang-senang saja. Iya, tidak apa-apa. Makanya kadang saya mencurahkan perasaan saya ini di media sosial, tapi tidak dengan curhatan saya. Saya Jangan banyak berdakwah, mantap. banyak Bagus. Tepuk tangan, tepuk tangan. Bagus. Nah, itu bagus. kayak gitu, itu salah satu pelarian saya. Ustaz. Mantap. Iya, ini Ustadz saya juga mau menambahkan Itu juga aja, sendiri di Ustadz. Jakarta nih Mbak Ani. Sebentar Iya, sabar ya. Iya kan sudah ada handphone, bisa video call, bisa telepon-teleponan, bisa cari kesibukan yang lain, cari Iya, teman. Ustaz. Gak apa-apa, teman emang kayak gitu. Kalau kita lagi sedih biasanya pada pergi, kalau kita lagi senang pada datang. Iya, Karena iya, kita memang Ustaz. gunanya untuk berbagi kebahagiaan, bukan berbagi kesedihan ya. Kesedihan dia disimpan sendiri saja lah, tidak apa-apa. Ada Allah tempat mengadu, iya karena abu dua, iya karena stain. Tapi kalau kita lagi sedih begitu dalam Ya. sholat, mengaji, saya menangis sendiri sampai terseduh-seduh begitu, apa boleh Ustaz? Mahal itu Bu, Boleh, mahal boleh. itu. Mahal Boleh. Iya. Seandainya bisa cubit badan dulu baru salah. Iya. Dicubit. Aduh, Saking itu ya pentingnya. Mbak Ani ya. Terima kasih banyak loh Mbak Ani di Papua. Alhamdulillah mudah-mudahan tadi jawaban dari Ustadz Maulana dan juga Ustadz Sam bisa jadi solusinya ya. Makasih, Dan menyembuhkan Ustadz. Terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Mbak Ani. Alhamdulillah ya Allah. Ini senang banget ya buat jamaah yang di studio dan juga jamaah yang di rumah. Mudah-mudahan tadi segmen tanya jawab kita ini bisa jadi pelajaran buat semuanya ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada kajian dari Ustaz Oki tentang cara agar manusia tidak terpuruk karena rasa kehilangan. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Akhirnya
Selanjutnya kita akan membahas mengenai solusi agar kita bisa terhilang rasa sakit, rasa sedih, rasa kecewa akibat kehilangan seseorang atau sesuatu. Yang pertama adalah bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam sakit, kehilangan badan sehatnya, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, tapi bersandar kepada Allah, Allah kembalikan lagi semua yang dicintainya. Nabi Yakub alaihi salam kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam. Qala innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku mengadukan susahku, sedihku hanya pada Allah, kata Nabi Yakub alaihi salam. Ummu Salamah ketika suaminya meninggal dunia bersedih dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, segala sesuatu milikmu ya Allah dan kembali lagi kepadamu ya Allah, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik wahai Allah. Dan ternyata Allah mentakdirkan Nabi Muhammad SAW menjadi suaminya. Bersandar kepada Allah membuat kita kuat. Kalau tidak ada Allah, betapa hancurnya hidup kita, betapa rapuhnya kita, tak terarahnya hidup kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah dan memohon pertolongan. Miliki Allah, maka kehidupan kita akan baik-baik saja. Kemudian yang kedua, hati yang selalu siap akan semua keadaan. Hati yang selalu siap dalam menerima apapun yang terjadi. Kalau itu memang milik kita, tidak akan pernah kemana-mana. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan daun-daun yang berguguran pun sudah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Kalau kata Allah, barang itu, harta itu milik kita, akan menjadi milik kita. Kalau kata Allah, dia tetap terus bersama kita, istri suami akan terus bersama kita, akan terus bersama kita. Kalau kata Allah, dia bukan milik kita, maka akan Allah ambil. Maka siap dengan semua keadaan, siap dengan semua kondisi. Meyakini bahwa takdir Allah tidak pernah salah dan semua takdir Allah adalah baik. Dan yang ketiga, berupaya untuk mencari pesan di balik setiap kehilangan. Introspeksi diri, muhasabah diri, kenapa hal itu bisa hilang dari kita? Apa kesalahan kita? Apakah kurang amanah dalam menjaganya? Apa kehilafan kita? Apakah kita kurang baik dalam membimbingnya? Maka senantiasa mengintrospeksi diri, senantiasa banyak mencari hikmah. Bahwa ternyata setelah kehilangan, kita belajar menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang lebih bijak, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih tangguh. Itulah sejatinya hikmah bagi orang-orang yang senantiasa pandai mengambil pelajaran demi pelajaran. Dan yang terakhir adalah banyak memberi dan berbagi. Orang-orang yang kehilangan harta mungkin kurang berbaginya. Berbagi harta sejatinya mengurangi rasa cinta kita berlebih-lebihan terhadap harta. Berbuat baik kepada orang banyak sejatinya itulah kebahagiaan kita. Kita tidak merasa seorang diri karena kita berbuat baik menebar manfaat untuk orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah orang yang senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Dan mudah-mudahan 4 solusi tadi menenteramkan hati kita untuk senantiasa paham hidup memang pasti ada kehilangan, tapi tidak akan pernah menjadi apa-apa kalau kita mampu untuk melewati hari demi hari dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi bisa jadi tips buat semuanya ya. Insya Allah. Dan gini, Ya Allah. coba Nabila. Kalau berada pada posisi Elvin gimana? Kehilangan. Sangat sedih pastinya, kehilangan orang-orang yang dicintai, tapi hebat bisa menyerap itu semua dengan penuh hikmah. Kak Elvin bisa menyerapnya dengan sangat penuh dengan kebahagiaan, menjadikan ini sebagai sebuah pelajaran karena ketika ayahnya sudah pergi menghadap Allah, Kak Elvin lebih mampu untuk menjaga ibunya. Ya. Lebih menjaga lebih baik lagi karena satu-satunya harta yang ia miliki, katanya tadi sempat Nabila bercerita bahwa benar-benar lebih menjaga ibunya dan sering menasehati temennya bahwa kalau masih punya orang tua jagalah baik-baik gitu. Belajar dari pengalamannya sendiri. Iya. Ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau gitu langsung aja mungkin dari Benigno juga kita minta pendapatnya nih. Gimana pendapat tentang hari ini nih? Yang pasti banyak belajar. Tadi kita berusaha untuk menjadi lebih ikhlas kali ya. Lebih ikhlas dengan dan tadi yang kata Ustadz, jangan sampai kita berburuk sangka sama Allah gitu loh. Karena kadang-kadang kalau kita merasa kehilangan itu sudah terlalu dalam, akhirnya tidak percaya, yang rugi diri kita sendiri kok. Betul, Masya Allah. Dari Elvin sedikit aja silakan. Kalau dari Elvin pribadi, menurut Elvin kehilangan itu tandanya Allah rindu sama kita. Tepuk tangan dulu. Allahu Akbar. Karena kalau dikasih senang terus mungkin
sometimes bisa lupa. Masya Allah. Tapi kalau sedih, berarti Allah sedang memanggil kita untuk kembali kepadaku. Masya Allah, luar biasa. Kesimpulan singkat mungkin daripada narasumber kita dari Ustaz Syam, silakan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan mengujimu di luar batas kemampuanmu. Hiduplah sesukamu, engkau pasti akan mati. Beramallah sesukamu, engkau pasti akan mendapatkan balasan. Cintai sesukamu, tapi ingatlah bahwa mereka juga pasti akan meninggalkanmu. Cinta yang abadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kuat itu bukan karena kuat fisiknya, tapi orang yang kuat itu orang yang mampu menahan amarah. Ketika diuji, apa hasilnya? Bagaimana tindakannya? Itu yang jadi patokan. Ingat, tidak apa-apa menangis. Yang penting ini yang haram. Halal, haram. Kenapa? Artinya kita dekatkan diri kita kepada Allah. Allah punya rencana yang kita tidak tahu. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Baru saja kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Maulana, Ustaz Oki dan juga Nabila. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran semua dan bisa jadi kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak buat Benny, terima kasih banyak buat Elvin. Sama-sama ke depan boleh. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah hadir ke Islam Itu Indah, datang ke studio. Juga jamaah yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah yang di rumah. Jangan lupa untuk kembali menyaksikan kami besok. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.